Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpai lagi menemui kembali saudara-saudaraku dan saudari-saudariku di seluruh Indonesia dimanapun berada, dan juga saudara-saudaraku dan saudari-saudariku di seluruh dunia dimanapun berada. Gimana, apa kabarnya? Gimana kondisi dan keadaannya? Pastinya tentunya insya Allah semuanya, saudara-saudaraku dan saudara-saudariku semuanya tetap sehat-sehat selalu, bahagia-bahagia selalu, nggak terkena, nggak terhindarkan, nggak terindikasi dan nggak terjangkiti oleh COVID-19 sampai sekarang, sampai nanti COVID-19 pergi meninggalkan kita semua, sehingga kita semua aman dari COVID-19. Amin, amin ya robbal alamin. Siapa yang nggak kenal, yang nggak tahu Paris? Tentunya nggak ada ya, tentunya semuanya tahu, semuanya kenal. Apa itu Paris? Di mana itu Paris? Ya, semuanya tahu, semuanya kenal. Paris adalah ibu kotanya sebuah negara di Eropa, yaitu ibu kotanya negeri Prancis. Paris terkenal beken sejak dulu hingga sekarang. Paris adalah sebuah kota, suatu kota di Eropa yang sebagai negeri nomor satu, sebagai pusat mode dunia, nomor satu mode di seluruh dunia. Dari sanalah muncul adanya itu para peragawan dan para peragawati dunia, para peragawan dan peragawati dunia kelas 1 di seluruh dunia. Para peragawan tampan, para peragawati cantik melenggak-lenggok di atas catwalk, menampilkan, memperlihatkan, menunjukkan busana-busana kelas dunia nomor 1 di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Ciptaan para desainer, para perancang kelas dunia, menampilkan, memperagakan busana-busana musim panas, musim dingin, dan lain sebagainya. Walaupun Indonesia bukan suatu negara postmode dunia, walaupun Jakarta misalnya bukan suatu kota pusat mode dunia seperti halnya Paris di Perancis, tapi Indonesia, kotanya misalnya Jakarta, rupanya nggak kalah nih sama Paris yang di Perancis itu, nggak kalah kreatifnya sama Paris tersebut, nggak kalah inovasinya sama Paris yang di negeri Prancis tersebut. Ada sekelompok anak muda, anak remaja yang begitu kreatif, begitu inovatif, seperti para peragawan dan peragawati. Begitu kreatif, begitu inovatif, menciptakan, memunculkan suatu seperti dunia mode. Mereka melenggak-lenggok seperti nggak kalah sama para peragawan, sama para peragawati.
Mereka melenggang-lenggong seperti halnya di atas catwalk. Busana-busana yang mereka kenakan pun, sampai mereka tampilkan, mereka peragakan pun berganti-ganti, nggak itu aja, sehingga tampil dengan begitu kreasi, begitu inovatif dari busana-busana yang mereka tampilkan dan mereka peragakan. Begitu inspiratif. Di Amerika Serikat, di negeri-negeri Eropa, pernah nggak peragaan busana, peragaan mode itu berjalannya nggak di catwalk, tapi di trotoar? Pernah nggak? Atau di pusat mode dunia sekalipun, nomor satu pusat mode dunia sekalipun, yaitu di Paris, pernah nggak peragaan busananya, peragaan modenya berjalannya nggak di atas catwalk, tapi berjalannya di trotoar? Pernah nggak? Sampai sekarang ini kayaknya nggak pernah ya, sampai sekarang ini. Tapi di Indonesia, di Jakarta misalnya, pernah, bahkan menjadi viral heboh. Itu kan artinya walaupun Indonesia, Jakarta, kota Jakarta misalnya, walaupun tidak menjadi kota mode dunia, tidak menjadi pusat nomor satu, kota mode dunia nomor satu di dunia, tapi nggak kalah kreatifnya, nggak kalah inovatifnya, khususnya untuk remaja-remaja di Indonesia, remaja-remaja di Jakarta dan sekitarnya. Nggak kalah kreatifnya, nggak kalah inovatifnya. Bahkan Prancis, orang-orang Prancis yang menjadi pusat mode dunia nomor satu di dunia aja, sampai sekarang belum pernah mengadakan peragaan mode, peragaan busana berjalannya di trotoar. Nggak pernah sampai sekarang. Itu artinya orang-orang kita, remaja-remaja kita begitu kreatif, begitu inovatifnya ya, memperagakan, menampilkan peragaan busana, peragaan modenya di trotoar. Maaf, bukan di trotoar, maksudnya di zebra cross, yang untuk menyeberang jalan itu para pejalan kaki. Jadi bukan di trotoar, di zebra cross. Remaja-remaja kita begitu kreatifnya, begitu inovatifnya, mengadakan peragaan busana, peragaan mode di zebra cross, yang tempat untuk menyeberang jalan itu. Dan kemudian berhasil sukses besar, begitu berhasil. Buktinya
Buktinya ada apa? Buktinya peragaan busana di zebra cross itu akhirnya begitu viral, begitu heboh, begitu terkenalnya, sampai-sampai banyak artis, ada tokoh-tokoh negara, tokoh-tokoh pemerintahan pun ikut berpartisipasi mau memperagakan busana mode di zebra cross tersebut. Itu kan artinya ajang seni yang begitu kreatif, begitu inovatifnya, itu kan artinya begitu berhasilnya, begitu suksesnya, karena banyak artis aja mau ikut berlomba bersaing memperagakan busananya di zebra cross tersebut. Ada tokoh pemerintahan pun ikut andil, serta berpartisipasi di zebra cross tersebut memperagakan busananya. Itu kan artinya ajang seni, kegiatan seni yang berbentuk peragaan busana, peragaan mode itu kan artinya sukses, berhasil, sukses besar, sangat berhasil. Itu artinya peragaan busana di zebra cross tersebut bagus, baik dan bagus. Buktinya para public figure berperan serta ikut serta di sana. Saking sukses dan saking viralnya acara peragaan mode di zebra cross tersebut, akhirnya bukan hanya anak-anak remaja aja yang berpose memperagakan busana-busananya yang dinamis tersebut. Akhirnya dari semua kalangan, dari banyak kalangan, akhirnya ikut serta berpartisipasi memperagakan busana yang dikenakannya. Busana mereka yang tentu saja menarik, indah, dinamis dan sebagainya. Mereka semua akhirnya saling berlomba, saling memperlihatkan busana-busana yang mereka kenakan, saling adu indah, saling adu tinggi nilai seninya. Tapi mereka semua salah, nggak benar, melanggar peraturan. Masa memperagakan busana, memperagakan peragaan mode di zebra cross, di tempat penyeberangan jalan orang-orang yang berjalan kaki, ya kan? Salah kan, nggak benar, melanggar peraturan. Makanya melanggar peraturan juga, sementara di sisi yang pertamanya membahayakan diri mereka sendiri. Itu kan jalan raya, tempat berlalu lalang ratusan bahkan ribuan setiap harinya kendaraan mobil, motor, dan sebagainya. Maka akhirnya mereka semua dilarang, nggak boleh memperagakan busana yang mereka kenakan di zebra cross tersebut. Artinya mereka melanggar peraturan.
zebra cross bukan untuk ajang mode, bukan untuk meragakan busana indah yang mereka kenakan. Area zebra cross yang menjadi ajang peragaan busana, peragaan mode tersebut sekarang sudah ditutup, sudah dijaga petugas aparat yang berwenang sana, sehingga tidak ada lagi ajang kegiatan peragaan mode di sana. Sehingga praktis yang tadinya kondisi dan situasinya menjadi ramai, menjadi heboh, menjadi viral, sekarang sepi sekali karena sudah ditutup sama sekali. Sudah nggak ada lagi ajang peragaan mode, ajang peragaan busana. Para peserta dari mana aja yang datang untuk tampil di sana menjadi peragawan dan peragawati. Kondisinya dan situasinya sudah praktis sepi, sunyi, sepi, karena udah nggak ada lagi kegiatan peragaan busana, peragaan mode di sana, di zebra cross tersebut. Sementara di sisi lain pemerintah setempat pun sudah mencarikan solusinya, berjanji akan mencarikan daerah pengganti untuk tetap berlanjutnya ajang peragaan mode tersebut, ada ajang peragaan busana tersebut, ajang peragaan mode dadakan tersebut. Pemerintah setempat sudah berjanji akan mencarikan daerah penggantinya yang lebih aman, lebih memadai gitu. Jadi enggak di jalan raya lagi, enggak di zebra cross lagi. Yang sudah pasti di sisi pertamanya membahayakan mereka sendiri, membahayakan jiwa para peragawan dan peragawati tersebut. Pemerintah, penguasa melakukan kebijakan ini nggak salah, sudah benar, karena jelas-jelas mereka yang melakukan peragaan busana, peragaan mode di zebra cross tersebut jelas-jelas melanggar peraturan. Jadi sudah sepatutnya pemerintah menegakkan peraturan tersebut, bahwa zebra cross hanya diperuntukkan untuk menyeberang jalan bagi para pejalan kaki, dan tentu saja nggak boleh, nggak diperkenankan, tidak diperuntukkan untuk melakukan kegiatan peragaan busana, peragaan mode di zebra cross. Jadi pemerintah, penguasa tidak bisa disalahkan dalam melakukan aksinya, menegakkan peraturannya itu dengan menutup zebra cross itu, melarang
tidak diadakan lagi kegiatan peragaan busana, peragaan mode di jalan di zebra cross. Tapi kalau dilihat dan dinilai dari sisi kenegarawanan, apa yang telah dilakukan pemerintah penguasa atas kegiatan para remaja tersebut dinilai kurang kenegarawanan. Karena kalau penguasa pemerintah yang kenegarawanan tentunya akan melindungi, mengayomi rakyatnya, rakyat biasa, dan apalagi ini rakyatnya adalah rakyat biasa dan rakyat kecil. Terlebih ini Indonesia khususnya baru saja bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Sementara di sisi lain, apalagi ini remaja, generasi muda yang sedang mencari, menemukan, mempertunjukkan jati dirinya, sedang membuat prestasi walaupun salah tempat salah sarana, karena kreasi mereka bukan tempat yang layak, tempat yang salah, yaitu di zebra cross Walaupun begitu, kalau pemerintah penguasanya kenegarawan, tentunya lebih mengedepankan, lebih memprioritaskan, lebih mengutamakan sisi penyelesaian penegakan kebijakannya adalah dengan sisi kenegarawan, yaitu melindungi dan mengayomi. Dalam hal ini melindungi dan mengayomi kreativitas, kreasi-kreasi, inovasi-inovasi dari, terlebih ini adalah kreasi-kreasi dan inovasi-inovasi dari para remaja, generasi muda, terlebih dari generasi muda, para remaja dari rakyat biasa dan rakyat kecil. Begitu juga kalau dilihat dan dinilai dari sisi sosiologi, di mana sisi sosiologi adalah intinya adalah penegakan hukum yang humanis, yang manusiawi yang lebih mengutamakan, lebih mengedepankan sisi-sisi pendekatan yang penjiwaan yang manusiawi, yang humanis yang intinya adalah para remaja itu khususnya harusnya lebih disupport apa sih maunya mereka apa sih yang perlu mereka perlu disupport atas inovasi-inovasi mereka dalam hal ini dalam peragaan busana itu. Jadi artinya lebih disupport, lebih didukung dari sisi penjiwaan. Nah, kalau ada yang salah, misalnya dalam ini dalam zebra cross, penggunaan zebra cross tentunya diarahkan, dilurus. Jadi kalau mereka salah melanggar peraturan karena mempergunakan zebra cross untuk ajang peragaan mode busana, ya tentunya dilurusin, dibenerin, dibilangin, dinasihatin, jangan di zebra cross, dan sekaligus diberikan solusinya. Misalnya yang tadinya di zebra cross, kemudian misalnya umpamanya di trotoar, di situ juga
wilayah situ juga gitu. Jadi nggak melanggar peraturan, nggak mempergunakan zebra cross untuk ajang peragaan mode gitu misalnya. Mereka kan mempergunakan zebra cross untuk peragaan mode, mengganggu para pengguna zebra cross, yaitu para pejalan kaki. Dibimbing, dilindungi, diayomi, dalam arti dibilangin, dinasihatin. Kalau udah mau nyebrang melewat zebra cross, mereka dinasihatin jangan peragaan busana dulu gitu. Nah, ketika udah ada yang nggak mau nyebrang lewat zebra cross, nah barulah dilanjutkan lagi gitu misalnya. Nah, mereka kan mengganggu lalu lintas nih, para pengguna jalan raya di situ, mobil-mobil, motor-motor. Mungkin bisa dijadikan solusinya, misalnya dia dilakukan rekayasa lalu lintas, misalnya yang mau lewat situ dialihkan ke jalur lain gitu, jadi ada rekayasa lalu lintas misalnya gitu. Jadi para pengguna jalan raya tersebut, mobil-mobil, motor-motor, nggak melintasi jalan raya, jalan yang akan melewati zebra cross yang digunakan untuk peragaan mode tersebut, peragaan busana tersebut, misalnya demikian. Bila nggak dilakukan rekayasa lalu lintas di jalan yang akan melintasi zebra cross tersebut, bisa juga ada petugas aparat di sana yang menjaga kendaraan yang akan melalui zebra cross tersebut. Jadi ketika para remaja tersebut memperagakan mode busananya, kendaraan, mobil-mobil, dan motor-motor diberhentikan terlebih dahulu. Nah, ketika mereka udah nggak memperagakan, mereka disuruh berhenti dulu untuk memberi kesempatan kendaraan yang akan lewat. Nah, setelah itu kendaraan yang sebelumnya di stop dipersilakan untuk melintas, untuk berjalan gitu, untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Bisa juga dengan cara demikian. Intinya adalah pemerintah, penguasa memang harus menegakkan peraturan-peraturan yang telah dibuatnya, yang telah didesainnya, menegakkan hukumnya di lapangan. Tapi harus
terjadi juga dua sisi. Di satu sisi demikian, sementara di sisi yang kedua juga harus bersikap kenegarawanannya atas penegakan hukumnya, atas peraturan-peraturan yang telah dibuatnya, pun juga harus menegakkan dari sisi sosiologinya. Artinya penegakan hukum yang atas peraturan-peraturan yang telah dibuatnya juga harus bijak, tidak bersikap berpola feodal, di mana berpola feodal artinya terafiliasi dengan pola penjajah kolonial yang telah menjajah Indonesia selama 350 tahun lebih, yang artinya kurang lebih adalah bisa dibilang polanya adalah kurang lebihnya konservatif kuno gitu, ortodok gitu, kalau kurang lebihnya mungkin bisa dikatakan demikian, yang artinya pola yang udah nggak bisa, kurang cocok dijalankan, diterapkan di zaman sekarang modernnya, yang artinya harus berpola bijak, berpola kenegarawanan, berpola sosiologi. Penegakan hukum atas peraturan yang telah dibuat harus bisa dikondisikan dengan situasinya, dengan kondisinya di lapangan tersebut, di zaman yang terjadi tersebut. Yang dasarnya pondasinya adalah kebijakan yang kenegarawanan, kebijakan yang bersosiologi, disesuaikan dengan kondisinya di lapangan tersebut. Kondisi di lapangannya dikondisikan dengan orang-orangnya, manusia-manusia yang terlibat tersebut. Bernuansa toleransi, ada sifat-sifat toleransi terhadap kondisi-kondisi yang terjadi maupun terhadap kondisi-kondisinya manusia-manusia pelakunya tersebut. Sedangkan yang berpola sosiologi artinya dasarnya intinya adalah berpola manusiawi, kemanusiaan gitu. Artinya adalah ada sifat-sifat nilai-nilai kepedulian, ada sifat-sifat melindungi, mengayomi terhadap para pelakunya tersebut, terlebih jika para pelakunya tersebut adalah mereka-mereka yang berasal dari golongan rakyat biasa dan rakyat kecil. Jadi untuk penegakan hukum atas para generasi muda, ajang penegakan mode di sebelah kasih itu, penegakan peraturan tetap dilakukan, tetap hukumnya tetap diberlakukan, tapi tidak mematikan, tidak menghilangkan sisi kreativitas tersebut. Penegakan itu berlaku dan tapi tidak mematikan sisi kreativitas tersebut, harus tetap berjalan, tetap ada, tapi bisa dicarikan jalan keluarnya gitu. Jadi keduanya, penegakan hukum dan sisi kreativitas, inovasi dan kreasi anak-anak remaja kita tersebut tetap tidak mati, tetap berlangsung, keduanya tetap jalan gitu. Jadi penguasa tentunya bisa lah mampu mencarikan jalan keluarnya, bagaimana keduanya bisa tetap jalan gitu, tetap berlaku, tetap diberlakukan gitu. Pemerintah bisa lah melaksanakan kedua hal ini, tetap
tetap berjalan, tidak mati sisi kreatif. Oke, saudara-saudaraku semua dan saudara-saudariku semua, dimanapun berada, sampai di sini dulu kontenku ini. Jangan lupa subscribe ya kontenku ini dan juga konten-kontenku yang lain. Ingat, di follow juga kontenku ini dan juga konten-kontenku yang lain. Oke, banyak terima kasih. Sampai jumpa di konten-konten aku selanjutnya. Sampai jumpa lagi di konten-konten aku yang lainnya. Oke, banyak terima kasih. Sampai jumpa lagi.